Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Es tehmu jauh kera? Masih? Yo kono didol goblok. Saya Sonati, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Dan saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Makanya dari awal saya bilang sama Pak Prabowo, Pak, saya akan dukung Bapak sebagai calon presiden. Tapi syaratnya satu, saya nggak mau orang-orang yang Islam aliran keras, entah dari manapun, itu berada di lingkungan Bapak. Saya nggak mau orang seperti 212 berada di lingkungan Bapak. Coba Anda bayangkan, kalau orang-orang kayak saya nggak masuk di lingkungan Pak Prabowo umpamanya, orang-orang Islam aliran keras, besok masuk istana, tahu-tahu takbir, bubar negara. Teman-teman, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 itu memiliki saham yang kuat dari pertemuan dan perjuangan para ulama. Karena itulah teriakan takbir yang digerakkan oleh Bung Tomo dari Surabaya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terjemahan takbir itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Kalimat Allah yang maha kuasa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia mengapresiasi dan menanamkan dalam undang-undangnya. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kalimatnya Allah, tidak ada yang lain lagi. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur itu diletakkan di akhir setelah Allah yang maha kuasa. Karena dari dulu itu memang punya keinginan luhur, pengen merdeka, tapi belum dapat. Siapa kemudian yang mempercepat keinginan luhur itu? Allah yang maha kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari situ kemudian jadikan sebagai sila dari 5 dasar sila ketuhanan itu. Ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama. Siapa ketuhanan yang Maha Esa itu? Dalam pengertian kita, Esa artinya Ahad. Qul huwallahu ahad. Ditafsirkan kemudian dengan perlindungan dari negara, pasal 29 ayat 1 untuk dasar negaranya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau ada anak bangsa yang anti dengan kalimat takbir, itu artinya anak bangsa yang tidak mengenal perjuangan nenek moyang kita yang telah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir. Es tehmu jauh kera? Masih? Yo kono didol goblok. Maka kita mendengar peribahasa mulutmu adalah harimau. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana kemudian gara-gara mulut ini kita akan mempunyai persoalan gara-gara disebabkan karena lisan. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan rambu-rambu bagaimana kemudian kita mengatur mulut ini. Salah satunya adalah dalam sebuah sabdanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Soal mulut pilihannya 2, berkatalah yang baik atau diam. Es tehmu jauh kera? Masih? Yo kono didol goblok. Cara menyiarkan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Serina Hanifah. Iya. Cocok buatan beb. Cocok. Omong ngono, cepet. Ojo ora aji paling tidak karo kuburan. Tangan aja sih.
suarane enaknya kayak ngono. Apa meneh desahane iya. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kayak ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Selamat ngomong polos. Ayo dong. Bib nanti foto ya Bib. Yo, sewet baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan sholawatnya apa? Rasa aku lah bukuku lah wis oke lah, Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran jadi tes. Iya. Bajing loncat, bajingannya kalau ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, lah budhe munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Oh, mboten budhe nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ndelung sumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu. Dek Warsena, Dalam Bude. niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Nggih. Kan Lah sakniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Dakwahnya orang NU itu mubasir. Dan dakwah yang menyenangkan di Indonesia itu ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jamiahnya namanya Nahdlatul Ulama. Sementara sebaliknya mundir itu nakut-nakuti, banyak ngasih peringatan. Itu di Indonesia identik dengan Wahabi. Menyenangkan itu NU, yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Makanya saya nggak yakin kalau orang NU bisa maju bareng dengan PKS. Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Es tehmu jauh kera? Masih? Yo kono didol goblok. Orang yang menghina orang lain, walaupun niatnya hanya bercanda, berpotensi dipenjara 4 bulan 2 minggu sesuai dengan pasal 315 KUHP. Orang yang sengaja menghina seseorang di muka umum secara lisan atau tulisan berpotensi dipidana karena penghinaan atau denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Jadi jangan anggap enteng menghina seseorang ya, meskipun itu maksudnya bercanda. Hargailah perasaan orang lain, karena perkataanmu bisa menyakitinya. Simpan dan bagikan video ini ke orang lain agar bermanfaat ya. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Bilang, sejak kapan rendang punya agama? Rendang ki agamane opo? Odo karo hari ini nyuwun sewu, ono babi dimasak rendang kabeh do ngamuk-ngamuk. Pertanyaanku sederhana, sejak kapan rendang punya agama? Rendang ki agamane opo, bro, gitu loh. Ada pertanyaan, sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Paham? Sejak kapan rendang punya agama? Sejak batik, calung, dan angklung punya kewarganegaraan. Paham jawabannya? Paham. Kalau batik diklaim sama Malaysia, mau tidak? Tidak, orang Indonesia akan mengatakan batik itu budaya Indonesia, sudah melekat. Calung, angklung itu budaya Indonesia, melekat ke Indonesiaannya, karena itu tidak ingin diklaim oleh negara-negara lain. Pertanyaannya, sejak kapan batik punya kewarganegaraan? Kan sama saja. Artinya itu pertanyaan yang tidak berfaedah. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi bagian dari budaya yang melekat.
Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adatul muhakkamah. Kalau sudah melekat, yarhamukallah, sudah melekat, sudah baik, dikenal dengan itu, maka jadi hukum. Kalau sudah jadi hukum, maka dikenal oleh masyarakat. Kalau berbeda dengan itu, rasanya nanti ada sesuatu yang nyeleneh, menyimpang. Rendang itu produk masyarakat Minang. Budaya di Minang, falsafahnya berbunyi, adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Karena itu setiap yang keluar dari Minang lekat dengan syariat, walaupun produk makanan. Jadi jangan tanyakan tentang agamanya. Kalau bertanya tentang agama pada makanan, itu pertanyaan kurang kerjaan. Paham ya? Maka jawabannya pun dijawab dengan yang senafas dengan itu. Jelas? Karena saya pas mau ngajar ada pertanyaan itu gitu kan. Nah itu agak janggal. Karena itu kalau ada yang sudah jelas jangan aneh-aneh lah ya, supaya tidak muncul kegaduhan-kegaduhan ya. Kalau kemudian berbicara Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Sakniki Quran sing maca wong Islam, ya berarti sing wajib mangan halal ki mung wong Islam. Wong Kristen arep mangan apa ya terserah, wong cangkem-cangkeme dhewe. Kono duwe babi dimasak apa ya terserah wong Kristen. Arep dimasak gule ya karepmu, dimasak babi guling ya karepmu, dimasak rendang ya karepmu. Saya nggak mau Anda ngaji hafal ayatnya, cuman tahu halaman, tahu ini, itu bukan istimewa. Banyak yang bisa begitu. Orientalis banyak kok, hafal Quran, hafal hadis, ini itu banyak. Yang saya inginkan apa manfaat ayat ini terhadap perubahan pada diri kita. Karena ahli Quran itu kalau benar ngajinya merubah dirinya lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir di ayat ke-32. Thumma awrafnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Allahu akbar. Ahli Quran yang benar itu yang ngaji, tafsir, yang membaca, yang menghafal. Itu Quran yang dia kaji, dia hafalkan, dia baca, itu mampu merubah dirinya lebih baik. Makanya apa yang kita dapatkan di ayat ini? Oh, ini petunjuknya. Bergaul dengan orang dengan yang baik. Jangan banyak bertindak yang tidak baik, supaya tidak muncul resiko-resiko yang tidak menyenangkan. Bersikap dengan baik. Tantangan itu wajar. Karena kalau mau pintar pasti mesti ada ujian. Kalau pernah berbuat salah, cepat kembali evaluasi. Itu spiritnya, cepat taubat sebelum berpulang. Jelas? Nah, dari mana kemudian penafsiran ini didapatkan? Sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas. Ya, karena itu di paragraf kedua dikatakan, kalau Anda lihat nanti sudah di-upload belum ya di IG? Ya, sudah ya. Nah, kalau sudah Anda bisa lihat yang halaman 210 ya. Tulisannya begini. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain pakai tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Kan nggak ada sapi datang ditanya, sapi piloro apa? Langsung sontek. Saya bilang seperti itu, dokternya marah sama saya. Yang goblok itu umat Islam, Gus. Kenapa? Jelas orang Islam itu goblok. Kenapa yang kentut bokongnya wudhu yang dicuci mukanya? Kan goblok. Saya jawab sama dengan dokter. Hujan? Karena hujan pengajian dianggap bubar, oke? Es tehmu jauh kera? Masih? Yo kono didol goblok. Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Yo gak berlebihan, yo ancane cangkemmu iku bosok, iku ngono. Penghinaan terhadap orang lain di depan publik ya. Kudu bercanda iku, goblok. Kon iku kudu iso mbedakno. Kon iku jarine utusan khusus presiden, digelari Gus pisan. Taek ah kon iku. Karo ustaz sing di sebelahmu sing boneng pelo iku lho. Kongon klarifikasi pisan Ustaz sopo kembali ancuk pisan podo lurune kon niku asu kon niku. Miftah Maulana adalah pengecoh kasus Kapolrestabes Semarang biadab yang memfitnah agama. Ceramah Miftah yang menghina bapak penjual es teh itu terjadi pada 20 November lalu, namun baru diviralkan di tanggal 2 Desember sore hari, tepat 1 hari sebelum Kapolrestabes Semarang melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di 3 Desember. Kekejian para rombongan Polres Semarang ini berusaha digeser dengan operasi pengecoh. Kita tentu sepakat, apa yang diucapkan Miftah sangat menjijikan. Berikan simpati dan empati secukupnya untuk bapak penjual es teh. Lagian apa sih yang kita harapkan dari perilaku gus-gusan ini? Ingat, ada anak remaja yang difitnah habis-habisan oleh barisan parcok di Semarang.
kita kawal terus perkembangannya. Kalau rakyat sebar hoax, dilaporin polisi. Lalu kalau polisi sebar hoax, kita harus lapor siapa? Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.